Selamat bertemu kembali dengan Kang Wiknya Cipta. Kita bahas tentang membangkitkan kundalini atau membangkitkan potensi diri. Kundalini adalah energi kesadaran ya. Apa itu kundalini? Energi kesadaran itu apa itu ya? Jadi bagaimana cara membangkitkannya yang benar? Apa hubungannya dengan law of assumption dari Neville Goddard atau hukum asumsi? Jadi dunia ini bekerja karena asumsi-asumsi Anda sendiri sebenarnya. Ini yang harus dipahami. Setiap manusia ingin membangkitkan potensinya, tapi kok susah sekali gitu ya. Jadi inilah yang membuat orang mengejar-ngejar dan membangkitkan kundalini, walaupun dia belajar dengan dicas mahal, tetap dia lakukan. Tapi hasilnya pun tidak begitu sempurna. Nah, ini kita bahas kenapa seperti itu dan bagaimana cara membangkitkan kundalini dan apa yang disebut energi kesadaran sebenarnya. Jadi kalau ini tidak bangkit, kundalininya Anda tidak bangkit, maka hidup Anda akan hanya biasa-biasa saja. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang akan kita jawab di dalam video ini. Jadi hubungannya apa pikiran sebagai magnet? Nah, inilah sebenarnya salah satu kunci untuk membangkitkan kundalini adalah di dalam pikiran. Jadi kesalahan manusia itu adalah mencari kekuatan itu di luar diri gitu loh. Selalu mencari kekuatan pada jimat, bahkan ada yang ngaku-ngaku dia masuk ke alam jin dan bersekutu dengan jin, bahkan bersekutu dengan setan agar memiliki kekuatan supranatural tersebut. Padahal sebenarnya kekuatan itu yang paling dekat adalah di dalam diri manusia itu sendiri, yaitu di dalam fisiknya, di dalam energinya dia, di dalam pikirannya dia, di dalam emosinya sendiri. Tetapi manusia selalu melihat keluar diri terus menerus itu ya. Kesalahannya adalah di situ. Jadi akhirnya adalah manusia itu dijauhkan terhadap dirinya sendiri. Akhirnya dia tidak percaya pada dirinya sendiri, seolah-olah diri sendirinya itu mau dilupakan gitu. Nah, ini sebenarnya adalah semakin melemahkan yang disebut kundalini itu tersebut. Nah, pikiran kita itu sebenarnya adalah seperti magnet. Sama seperti magnet bekerja. Magnet bekerja jika gesekan elektron itu terus menerus dan searah gitu loh. Sama seperti pikiran manusia. Pikiran manusia akan menjadi magnet pada saat keyakinannya itu benar-benar kuat. Jadi banyak manusia yang berpikir secara netral, maka sungguhnya adalah dia tidak bisa menjadi magnet yang sangat kuat karena netral-netral saja gitu loh. Jadi Anda tidak bisa berpikiran netral, Anda harus memihak, Anda harus memiliki kepercayaan yang kuat. Jadi menjadi magnet itu karena percaya atau tidak percaya. Nah, nanti kita akan bahas dengan law of assumption. Law of assumption adalah bahwa hidup ini adalah asumsi Anda sendiri. Contohnya seperti anak sekolah. Anak sekolah yang nilai matematikanya jelek. Pertama dia mungkin berpikir dia masih pintar matematika. Tapi begitu nilainya jelek berkali-kali, akhirnya dia mengasumsikan bahwa dirinya bodoh gitu. Nah, pada saat asumsi itu tertanam bahwa dirinya bodoh, maka mulai saat itulah dia bodoh beneran. Dari sampai saat itu sampai asumsi itu dicabut gitu loh. Itu yang disebut law assumption. Sama saja pada saat Anda tidak merasa percaya diri untuk mendekati wanita, maka di saat itulah Anda semakin terpuruk dan susah untuk mendekati wanita. Itu adalah penjelasan dari law of assumption. Jadi inilah sebenarnya yang disebut dengan energi kesadaran. Energi kesadaran itu adalah kesadaran yang terjadi di dalam pikiran Anda yang digesek terus menerus sehingga itu menjadi keyakinan yang sangat kuat. Seperti anak tadi, seperti jomblo tadi yang percaya bahwa mendapatkan wanita itu susah. Pada saat itu terinstal, maka
itu akan membentuk ramalan itu sendiri atau menggenapi ramalan itu sendiri. Jadi keyakinan dan kepercayaan itulah membentuk law of assumption dari dunia ini, membentuk asumsi Anda terhadap dunia ini. Dan banyak sekali asumsinya. Jadi saya akan mencoba untuk menerangkan teori-teorinya antara Kundalini, pikiran, dan law of assumption di sini. Jadi kesalahan membangkitkan Kundalini adalah hanya dengan energi meditasi saja. Banyak yang meditasi tentang yoga, meditasi Kundalini itu hanya yang dipraktekkan adalah untuk mengolah energi itu sendiri. Padahal sudah dikatakan sejak lama bahwa energi Kundalini itu adalah energi kesadaran sebenarnya. Energi kesadaran ada hubungannya dengan kepercayaan Anda, tidak kepercayaan Anda, bahkan asumsi Anda terhadap kehidupan. Jadi Kundalini sebenarnya lebih jauh atau lebih substansial atau lebih tidak hanya energi saja, tapi termasuk energi mental sebenarnya. Jadi pada saat Anda tidak memahami kesadaran, maka Kundalini Anda atau potensi, jadi Kundalini sebenarnya potensi kekuatan yang ada di dalam diri Anda tidak akan pernah terbangkitkan. Jadi Anda susah sekali untuk mencapai kesuksesan Anda di sini. Jadi misalkan ya, Anda harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini salah satu energi kesadaran. Pada saat Anda bertanggung jawab terhadap diri sendiri, yang terjadi adalah Anda menutup seluruh keyakinan bahwa sesuatu itu yang penting ada di luar diri. Maka sesuatu itu harus di dalam diri Anda dan harus Anda keluarkan potensi Anda. Itu baru terjadi yang disebut kebangkitan Kundalini untuk pertama kalinya. Jadi Anda cukup bertanggung jawab terhadap diri sendiri, maka itu efeknya banyak sekali, impactnya banyak sekali. Contohnya Anda tidak menunggu-nunggu uluran orang lain, maka Anda mulai melakukan sesuatu, Anda mulai bekerja, Anda mulai berladang, Anda mulai membangun bisnis Anda sendiri, Anda mulai jualan dan sebagainya. Karena Anda tahu bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri adalah ya Anda sendiri, bukan orang lain, bukan Tuhan dan sebagainya. Maka di ayat Ar-Ra'd di 11 itu Tuhan mengatakan bahwa Aku tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut yang merubahnya. Nah inilah yang sebenarnya yang membangkitkan potensi Anda yang tersembunyi. Nah ini contoh energi Kundalini ya. Jadi selama ini keyakinan kita itu saling tumpang tindih dan tidak sinkron gitu. Jadi saling berlawanan, kita itu dalam keadaan bingung. Maka pada saat keyakinan kita saling tumpang tindih dan tidak sinkron, sebenarnya yang terjadi adalah kekuatan magnet kita, atau entah itu kekuatan magnet pikiran kita, itu lemah sebenarnya. Contoh misalkan mencari uang itu susah. Ini karena pengalaman Anda sehari-hari misalkan, dan itu akan mengunci keyakinan Anda, dan itu juga akan membuat asumsi terhadap uang itu semakin susah Anda dapatkan. Pada saat itu masuk dalam pikiran Anda, dalam bawah sadar Anda, bahkan itu menjadi seperti ramalan yang menggenapi dirinya sendiri gitu loh. Anda meramal diri Anda meramal bahwa mencari uang itu susah, maka akan terjadi bahwa mencari uang itu susah beneran untuk Anda. Nah, ini yang disebut energi kesadaran, ini yang disebut law assumption. Ada hubungannya antara Kundalini dan hukum law assumption dari Neville Goddard itu. Dan itu adalah cikal bakal law of attraction dan sebagainya sebenarnya. Cikal bakal dari pengembangan diri yang sekarang marak. Ada hubungannya dengan kebangkitan potensi manusia sebenarnya. Jadi membangkitkan Kundalini yang benar adalah dengan energi kesadaran. Nah ini yang belum banyak dipahami orang, karena orang itu ngotot aja, mereka hanya membangkitkan Kundalininya dengan energi dan meditasi. Akhirnya ya yang didapat adalah kekecewaan gitu. Oke. Yang terakhir ya. Jadi kesimpulannya adalah membangkitkan Kundalini dengan memakai energi kesadaran.
Dan energi kesadaran itulah yang akan meledak menjadi tindakan. Maka pada saat menjadi tindakan dan tindakan Anda sudah benar dan menghasilkan hasil, maka keyakinan Anda semakin kuat dan semakin kuat. Itu adalah cara membangkitkan potensi Anda dengan benar. Pada saat keyakinan itu semakin kuat dan mendarah daging, maka keyakinan itu menyatu dengan benar. Dan itulah yang akan menjadi meledakkan potensi diri Anda. Nah, itu. Jadi di dalam diri Anda dan saya semua kekuatan itu sudah ada. Makanya orang-orang bijak, para master mengatakan semuanya sudah ada di dalam dirimu. Yang dimaksud adalah apa yang saya terangkan ini gitu. Maka tidak ada kekuatan dari luar yang bisa menahan Anda sebenarnya. Jadi kekuatan yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda itu sebenarnya tersimpan di dalam diri Anda sendiri. Dan maka untuk membangkitkannya Anda harus yakin terhadap diri Anda sendiri. Jadi kekuatan Tuhan yang sudah terinstal itu sebenarnya ada di dalam diri Anda. Nah, semoga video yang sederhana ini akan membuat Anda paham dan Anda akan mulai bergerak dan bertanggung jawab untuk membangkitkan potensi Anda sendiri. Semoga semakin sukses dan selamat